Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kafika. Di pertemuan kali ini, Kafika akan membahas materi kelas 12 SMA. Nah, selanjutnya pertumbuhan primer. Tadi kan kita sudah bahas di awal bahwa pertumbuhan itu ada dua macam, dua jenis ya. Yang pertama pertumbuhan primer, yang kedua pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertumbuhan primernya. Yang pertama itu adalah pertumbuhan pada embrio atau perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan awal pertumbuhan embrio di dalam biji. Ditandai dengan munculnya tanaman kecil dari dalam biji. Seperti ini ya pada gambar. Embrio atau lembaga mempunyai bagian-bagian, yaitu ada radikula. Radikula calon akar ya. Nih, calon akar. Kemudian ada kaulikalus. Kemudian ada plumula, calon tunas atau daun pertama. Ada kotiledon, keping biji ya. Nih kotiledon, keping biji. Ada testa, ya testa nih selaput biji. Ada endosperma, cadangan makanan ya. Endosperma di dalam sini nih. Kemudian ada koleoptil ya, misalkan nih pada biji jagung ada yang namanya koleoptil. Koleoptil itu bagian dari ujung daun berupa selaput yang menyelubungi jaringan ujung pangkal daun pada embrio suku rumput-rumputan. Jadi misalkan ini embrionya, ini endospermanya. Nah, di bagian ujung daun ya, itu dilindungi oleh selaput yang namanya koleoptil. Ini plumulanya. Nah, di atas ini plumulanya, di atasnya itu ada koleoptil. Selaput yang menyelubungi plumula. Bagian bawahnya ada koleoriza yang menyelubungi radikula ya. Nah, selanjutnya mekanisme perkecambahan. Jadi, tadi kita udah bahas kalau bagian-bagian dari biji ada apa saja gitu ya. Kemudian sekarang kita membahas bagaimana sih biji tersebut dapat akhirnya tumbuh menjadi satu individu yang memiliki organ yang lengkap dengan adanya akar, batang, dan daun seperti itu ya. Nah, yang pertama itu dimulai dari proses yang namanya imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam biji yang kering. Jadi awal mulanya kalau misalkan kita ke pasar nih, kita sering lihat ya ada kacang, biji kacang atau biji kacang hijau, kacang tanah gitu ya. Kenapa itu di pasar kok didiamin di karung berhari-hari nggak tumbuh ya? Nggak tumbuh daun akarnya gitu. Karena biji tersebut mengalami peristiwa atau fase dormansi. Ya kalau pada hewan ada ya istilah hibernasi. Nah kalau pada biji tanaman ini fase dormansi. Jadi biji tersebut ya tidak bisa melakukan proses pertumbuhan ya. Jadi inaktif gitu. Yang disebabkan karena adanya hormon dari asam absisat ya yang menyebabkan biji tersebut dormansi. Bagaimana biji yang dormansi tersebut akhirnya bisa mengalami pertumbuhan? Harus adanya proses imbibisi dulu. Ya, kalau pernah praktikum gitu menanam biji kacang hijau mungkin pasti bijinya itu direndam dulu ya ke air ya. Nah, itu proses imbibisi, proses memasukkan atau proses penyerapan, proses masuknya air ke dalam biji yang kering itu, biji yang dormansi itu, supaya aktif lagi ya, supaya tidak dormansi. Nah, nanti setelah biji itu mengalami sedikit mengembang karena adanya air yang masuk, nah biji akan merombak H2O menjadi H dan O.
Ya, setelah biji menyerap air, maka ukuran biji akan sedikit mengembang dan membesar sehingga menyebabkan kulit biji menjadi pecah. Nah, kalau kulit biji pecah ini kan kemungkinan air bisa masuk ya dari sisi manapun gitu. Kemudian ada absorpsi oksigen, enzim aktif, endosperma aktif, fotosintesis, dan yang terakhir tumbuhnya embrio ya, mengalami pertumbuhan embrionya. Jadi singkatnya setelah biji itu mengalami penyerapan air ya, airnya masuk ke dalam biji, embrio akan memberikan respon dengan mengeluarkan hormon ya. Setelah melakukan penyiraman air ke biji, air itu akan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio. Jadi setelah air masuk ke dalam biji, embrio ini akan memberi respon dengan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon tersebut kemudian akan memicu sel-sel pada lapisan aleuron. Ya, jadi di biji itu ada lapisan aleuron. Di pinggiran sini nih, di pinggir-pinggiran sini ya, itu ada lapisan aleuron. Jadi setelah muncul hormon giberelinnya, hormon tersebut kemudian akan memicu sel-sel yang ada di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase ini digunakan untuk mengubah amilum menjadi glukosa, gula sederhana yang bisa diserap, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tadi sebelum slide ini kan kita bahas ya, bagian-bagian dari biji ada endosperma, cadangan makanan. Yang bagian ungu ini itu endosperma, kaya akan pati, kaya akan amilum gitu ya. Tapi amilum ini nggak bisa digunakan langsung oleh tumbuhan atau oleh si embrio ini untuk mengalami pertumbuhan. Maka harus dirubah dulu jadi glukosa, jadi gula sederhana. Caranya seperti apa? Caranya seperti itu tadi ya. Harus mengaktifkan sel-sel yang ada di lapisan aleuron supaya mengeluarkan atau memproduksi enzim amilase. Baru deh setelah gula itu sudah terbentuk ya, pati sudah dirubah menjadi gula, baru gulanya akan ditransfer ke embrio yang nantinya akan digunakan untuk bahan pertumbuhan embrio. Nanti embrio akan mengalami pertumbuhan apa? Muncul radikula ya, muncul plumula, epikotil, dan hipokotil. Gitu ya. Nah, mungkin ini pengulasan kembali sedikit ya. Kalau yang slide tadi belum begitu paham, mungkin kakak akan coba jelasin lagi di sini slide berikutnya. Jadi ini adalah biji yang dormansi ya. Anggap ini biji yang dormansi. Kita iris, kita bagi dua, akan terlihat bagian-bagiannya seperti ini. Ada embrio, ada lapisan aleuron nih di pinggiran sini. Kemudian ada endosperma. Ya, pertama mula-mula biji ini akan kemasukan air. Ya, air akan masuk ke dalam embrio. Embrio memberi respon dengan mengeluarkan hormon giberelin. Dengan aktifnya hormon giberelin akan memicu sel-sel pada lapisan aleuron ini untuk mengeluarkan enzim amilase. Nih ya. Enzim amilase digunakan untuk apa? Untuk mengubah pati atau amilum menjadi gula. Nanti gulanya ini yang digunakan untuk pertumbuhan embrio, muncul radikula ataupun plumula. Gitu ya. Selanjutnya ada dua macam jenis perkecambahan. Ada perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang memperlihatkan terjadinya pertumbuhan memanjang hipokotil sehingga menyebabkan plumula dan kotiledonnya sampai keluar ke permukaan tanah. Nah, kita lihat pada gambarnya nih, perkecambahan epigeal ya. Plumula dan kotiledonnya naik semua ke permukaan atas. Nih ya.
Sedangkan kalau perkecambahan hipogeal, perkecambahan yang memperlihatkan terjadinya pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga menyebabkan plumulanya keluar dari tanah, tetapi di kotilnya dia di dalam tanah, ya. Plumulanya yang keluar menembus tanah, di kotilnya di dalam tanah. Kotiledonnya di dalam tanah. Sedangkan yang epigeal tadi kotiledonnya naik ke permukaan atas, ya. Kalau hipogeal dia berada di dalam tanah. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa Kak Vika sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih yang sudah menonton, menyimak. Jangan lupa Kak Vika mohon bantuannya untuk like and subscribe. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya seputar materi ini, boleh ditanya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau Kak Vika bisa dan tahu, Kak Vika akan jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.